ya, tetapi yang lebih besar daripada itu bahwa tahanan nama Barada E, Barada Richard Eliezer ini statusnya sekarang adalah di bawah perlindungan LPSK. Maka setiap apa yang akan dilakukan terhadap Barada E, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun sidang di pengadilan, LPSK harus tahu dan harus mengawasi. Karena dia yang bertanggung jawab. Kehadiran negara di dalam memberikan perlindungan ada di tangan LPSK. Jadi LPSK harus tahu persis. Dan tentunya tersangka Barada Richard Eliezer atau Barada M harus betul-betul aman secara fisik, aman secara psikologi, dan tentunya LPSK karena kekuatannya kurang dan mungkin keahlian untuk melindungi unsur keamanan kurang, dia minta bantuan aparat keamanan dalam hal ini Polri. Baik, ini menarik sekali ngobrol dengan Pak Susno. Kita sambil sama-sama ya Pak Susno untuk menyaksikan, memantau karena sudah jam 10:05 waktu Indonesia Barat, tapi belum terlihat tanda-tanda akan dimulai rekonstruksi. Namun beberapa pihak sudah tiba di sana. Barusan kita lihat pengacara Brigadir Joshua, Kapolri Wisman Juntak tiba, kemudian juga tadi dari Kompolnas dan Komnas HAM juga sudah tiba satu demi satu masuk ke dalam rumah Brigadir Sambo di untuk tersangka. Ini juga kita masih belum tahu apakah semuanya sudah lengkap di dalam sana. Pak Susno, bicara soal Putri Chandrawati, satu tersangka yang tidak mengenakan kaos tahanan dalam proses rekonstruksi ini. Peran Putri Chandrawati nanti akan sejauh apa kalau Pak Susno melihatnya untuk proses rekonstruksi ini, Pak Susno? Peran Putri, dia dikatakan pasal 340. Kemudian subsidiarnya 338. Hal ini dia perencanaan sebagai tersangka pasalnya cukup berat, gitu kan? Ancaman hukuman mati pada Putri ini tergantung nanti dia banyak bohongnya atau tidak, lancar atau tidak di dalam pendidikan. Tak perlu dia nembak, gitu kan? Mengerjakan pembunuhan 340 ikut dalam perencanaan, hadir di tempat itu. 340, nah makanya dia kita harapkan membantu biasanya persidangan harus mulai dari proses penyidikan, penuntutan, termasuk dalam kegiatan rekonstruksi ini tidak berbohong. Baik, Pak Susno, mohon izin ditahan dulu sambil kita juga menyaksikan aktivitas terkini di Saguling atau di Duren 3 juga proses rekonstruksi awal. Ada Denny Swastika yang akan melaporkan di sana. Denny, siapa saja yang sudah tiba dan saya juga ada mobil brimob datang lagi di situ. Apakah semua pelaku sudah lengkap kelima-limanya tiba di Saguling? Denny Swastika, laporan Anda. Baik, kami masih menunggu terhubung bersama dengan rekan Denny Swastika. Ini dia pemirsa, sudah ada keempat tersangka, Kuat Ma'ruf, Rifka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan sepertinya tidak begitu nampak apakah ada Ferdi Sambo juga di situ yang sudah mulai satu demi satu memasuki rumah pribadi Ferdi Sambo, dijaga dengan kawalan yang sangat ketat menuju ke lokasi perencanaan, kalau bisa dikatakan demikian, dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan belum ada nampak Putri Chandrawati yang tidak menggunakan baju tahanan, karena tadi kita lihat menggunakan baju oranye ya, Kuat Ma'ruf yang sangat jelas tadi terlihat menuju ke dalam rumah pribadi. Baik, Denny, bisa dilaporkan, kami melihat ada Kuat Ma'ruf dan beberapa orang menggunakan baju orange tadi. Siapa saja tersangka yang sudah masuk ke dalam rumah pribadi Ferdi Sambo di Saguling, dan siapa saja yang sudah tiba di sana? Apakah masih akan menunggu untuk digelar proses rekonstruksi? Yang dilaporkan Anda.
Yuni Hartoso, kondisi terkini tempat saya mengabarkan tepatnya di rumah Saguling Jakarta Selatan. Jika Anda melihat tadi ada beberapa orang dengan menggunakan baju oranye memasuki ke kediaman dari rumah Verdi Sambo yang tepat di Saguling. Ini memang benar sekali bahwa jika berdasarkan informasi dari Polri yaitu Kadif Humas Mabes Polri mengatakan bahwa di dalam sendiri ini sudah ada satu orang tersangka, yaitu mantan Kadif Propam Verdi Sambo yang sudah tiba tadi beberapa